Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan kami melalui 93,7 Gama FM untuk yang lebih baik. Juga apa kabar untuk penonton setia channel YouTube kami? Saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda dan sebuah obrolan santai, boleh kita katakan obrolan santai seperti itu, karena juga ini sebuah informasi, kemudian nanti ada edukasi, sosialisasi juga berkaitan dengan, AI atau Artificial Intelligence. Ada 2 orang narasumber yang sudah bersama saya untuk saat ini. Yang pertama saya, menyapa Pak Anwar Faruk Eskom, anggota DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dewan. Baik ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat siang. selamat siang. Semangat Oke, Pak ya, dari tadi semangat alhamdulillah. semangat, oke. Setengah jam nanti. Oke, ada adinda saya juga, Adinda Sulfikar Suaib Eskom. Beliau adalah, founder Palaka Tekno, dan Jubir.ai. Assalamualaikum, selamat Ya. siang Zul. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ya, Ida. semangat juga ya. Ya, alhamdulillah harus Oke, terus semangat harus untuk semangat. menyampaikan gagasan kepala daerah dengan Betul. Dan, iya. pendengar dan juga penonton kami mengapresiasi saat ini bahwa ada, anak muda Makassar yang ternyata ini punya ide brilian, punya inovasi berkaitan dengan, tentu apa yang akan kita perbincangkan nanti. Dan tema kita adalah inovasi AI untuk, mengenal lebih jauh calon, pemimpin kita. Ya, tentunya juga berkaitan dengan pilkada yang sebentar lagi akan berlangsung. Oke, saya, mengawali dulu nih dengan, Adinda Saezul bahwa AI ini kalau tidak salah adalah artificial intelligence, bisa kita katakan bahwa ini adalah kecerdasan buatan begitu ya, yang bisa, dikatakan juga bahwa perangkat yang ada ini kemudian akan bisa dikatakan akan menggantikan nanti bagaimana fungsi manusia. Bahkan nanti bisa akan lebih maksimal daripada tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Sedikit dulu memberikan pengantar nih, Zul. Bagaimana AI ini sebenarnya agar pendengar kita ataupun penonton yang mungkin masih samar-samar belum tahu betul, ini bisa lebih jelas tentang AI. Terima kasih Bu Ida. Jadi kalau menurut kami ya AI itu merupakan sebuah teknologi. Iya. Jadi teknologi yang di mana itu teknologi yang berbasis kecerdasan buatan. Ya, kalau kita berbicara tentang kecerdasan berarti ada harus yang dipelajari. Nah, AI kenapa saat ini makin lebih pintar dan makin lebih hebat karena pengguna internet itu semakin banyak. Jadi semakin banyak pengguna internet dan semakin banyak konten yang ada di dunia maya, itu AI saya rasa akan makin pintar, karena makin banyak yang bisa dipelajari. Ya, jadi jutaan atau triliunan knowledge itu bisa dipelajari dengan sebuah komputer yang besar yang bekerja, Bu. Itu salah satu AI, kenapa dikatakan kecerdasan buatan, ya. Artinya juga nanti akan lebih, mengefektifkan waktu ya Iya. untuk adanya AI ini dan mau tidak mau kita harus mempelajari karena ke depannya ini akan Iya digunakan begitu iya. ya? Jadi ya saya disclaimer sedikit, Mhm, AI saya rasa nggak menggantikan fungsi manusia, tapi dia membantu pekerjaan manusia sehingga manusia bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih penting lainnya. ya. Iya. Ada inovasi yang, Sul bisa perkenalkan, edukasikan saat kalau juga semalam saya sempat nyatet dikatakan bahwa ini adalah, bisa dikatakan cara cerdas, mengenal gagasan calon kepala daerah dengan AI ini. Seperti apa ini Sul yang boleh disampaikan untuk inovasi yang Anda, temukan ini? Ya, tadi juga saya sudah ngobrol dengan Pak Ketua Ya, tentang inovasi yang kita buat di teman-teman di Kota Makassar mengenai jubir digital ya, atau jubir AI. Jadi AI ini yang kami buat, itu kita memasukkan informasi tentang gagasan calon kepala daerah. Nah, ini kan calon pemilih mungkin mohon maaf, masih banyak yang mungkin maaf untuk mempelajari atau bisa memaknai setiap gagasan calon kepala daerah dalam bentuk teks atau membaca. Mungkin masih ada yang malas atau masih nggak punya banyak waktu, ingin langsung bisa menjelaskan. Tadi Pak Ketua langsung coba mengatakan situ, "Apa sih program terkait tentang macet?" Nah, ini tuh AI langsung jelaskan. Nah, program gagasan Cakada tentang Macet ini, dan itu iya, jawabannya sesuai dengan gagasan yang dibuat oleh calon kepala daerahnya sendiri. langsung Iya. dibuktikan oleh Pak Ketua ya. Iya, harus dibuktikan Pak, Pak tadi Ketua. sudah melihat bagaimana membuktikan, inovasi ini, seperti apa Pak tanggapannya? Karena masih selayang pandang ya, artinya saya juga sudah sering
menggunakan apa, teknologi AI ya, ya ya, kalau kita melihat ini, misalnya kita tampilkan ayat-ayat terkait, kepada orang tua maka akan muncul ya. Nah ini juga tadi saya coba misalnya, visi, visi satu paslon terhadap kemacetan, nah dia keluar. Dan saya melihat ini bagus ya, untuk apa, kita aplikasikan ke depan karena, nggak semua, paslon-paslon itu bisa menguraikan atau menyampaikan kepada publik secara umum. Jika dituangkan dalam, satu kumpulan AI, nah maka itu akan bisa menjadi lebih bagus ya, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkannya, untuk mengakses informasi itu. Demikian juga dengan teman-teman mahasiswa yang merupakan, pemilih-pemilih milenial ya, itu akan, lebih gampang, untuk bisa membandingkan, mengkomparasi siapa calon-calon yang layak dipilih untuk, memimpin Kota Makassar dan, Sulawesi Selatan depan, demikian. Ya kita, bisa tidak perlu terlalu konsentrasi mencari jawaban itu ya, Zul, bisa mengerjakan pekerjaan lain, sambil kemudian kita mendapatkan informasi berkaitan dengan, bagaimana program-program mungkin dari, Cakada ini. Oke, untuk saat ini mulainya udah dari mana nih? Mulai dari mana nih untuk program ini? Apakah kemudian dari Sulawesi Selatan dulu atau seperti apa? Ya, dari kemampuan jujur kita juga memperhitungkan kemampuan operasional dari tim kami. Iya, Jadi kemampuan operasional tim kami itu masih bisa menyiapkan yang untuk fitur live chat itu mhm, masih di 2 paslon provinsi, iya, Sulawesi Selatan. mhm, Ya ini kan ada 70 lebih kandidat lah yang iya, ada di Sulawesi Selatan, kabupaten dan kota, dan kemampuan operasional kami itu hanya masih mampu menyiapkan untuk pasangan calon gubernur. Nah, karena kan gubernur lebih luas, jadi biar nanti calon kepala daerah yang ada di daerah masing-masing bisa melirik. mhm, Nah, kalau memang calon kepala daerah mau, ya kita open aja untuk mhm, menyiapkan live check-nya. Dan kita juga di sistem itu, kita mempersiapkan fitur urungan dana. Jadi masyarakat itu bisa kasih masuk bantuan, itu ada beberapa yang masuk. mhm, Jadi masyarakat kita dapat bantuan dari masyarakat itu minimal 5.000. Jadi iya, kita situ bilang traktir beli token. mmm, Jadi token itu sebenarnya kayak token listrik, kan server itu butuh token juga. iya, Ya, jadi kita ada traktir beli token, di situ ada minimal 5.000 yang nanti masyarakat bisa scan. Nah, dari situ ketika kita mampu lagi untuk menyiapkan mesinnya untuk calon kepala daerah yang lain, nah itu kita bisa siapkan. Jadi kalau kita maunya ya itu jadi makin banyak pemasukan traktirnya masyarakat iya, ini, kita akan menyiapkan live check-nya lebih pintar. mhm, Tapi ya di AI, untuk diskusi AI juga kita menyiapkan juga ada 3 pertanyaan gratis untuk setiap masyarakat yang mendaftar, ada 3 free pertanyaan untuk yang diskusi. Tapi kalau untuk live chat itu kita perlu biaya, operasional yang biaya operasional yang biaya iya, besar ya? ya. Jadi kalau nanti masyarakat ada mau bantu token atau calon kepala daerahnya mau support kami untuk menyiapkan live check-nya, kita open aja. Karena kan ini untuk kepentingannya ini, biar demokrasi gagasannya ini lebih terasa Pak Ketua ya. Ya Oke, milenial juga lebih melek lah, iya, bisa nanya. Nah ini udah ribuan pertanyaan yang masuk menggunakan live check yang di 2 paslon gubernur ini. Ya mau ada yang bertanya soal isu agama bahkan iya, gitu. Jadi AI itu menjawabnya ya secara seperti jubir pada umumnya, enggak mengecilkan calon, dan apa yang data yang dikasih itu yang disampaikan gitu. oke. Iya. Ini karena, servernya masih terbatas 2 paslon ya, Ya, kita asal menyiapkan 2. menyiapkan 2 dulu. Nah, ini semoga saja Makassar juga, berminat Pak ya, dengan tentunya bisa nanti untuk gimana Pak kira-kira tanggapannya nih Pak Dewan? Ya kalau pasangan nomor 4 paslon aman sih ya berminat urusannya ya. Kebetulan Bu saya fraksi PKS, ketuanya, Partai Keadilan Sejahtera. Kami di kontestasi pilkada ini mengusung paslon nomor 4. Kami melihat apa yang dibuat oleh, eee, Kak Zul ini bagus ya, sebagai jubir AI-nya untuk memenangkan pasangan nomor 4 ya, Amri Arsyid dan Abdurrahman Bando dengan visi misinya yang luar biasa. Nah ini, saya pikir perlu segera ditindaklanjuti Siap. ya, ditindak kerjakan bukan ditindaklanjuti, ditindak kerjakan. Nah, kemudian dituangkan dan teman-teman milenial, Gen Z ya, bisa Iya. mengakses,
tempat tersebut. Nah, kan milenial Gen Z sekarang kan susah, lebih mending di kursinya saja daripada datang toh, dengar-dengar sosialisasi gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Begitukah? Semuanya Heeh senyum-senyum, Pak, heeh. artinya setuju. Jadi, teman-teman ini bisa mendapatkan apa, tempat yang nyaman, cozy ya, nya sendiri, tahu fitur ataupun kemampuan-kemampuan para pemimpin di Sulawesi maupun di Kota Makassar. Kalau saya konsentrasi di Kota Makassar, karena memang apa, tupoksi saya Ketua DPD PKS Kota Makassar bertugas memenangkan calonnya. Nomor 4 ini yang aman, gitu. Amri Oke Arsyid dan, ini, eee, Abdurrahman Bando, oke. iya. Nah, saya kembali ke, Zul nih, kalau tidak salah tadi ada 2 sistem ya, bisa live chat, bisa, diskusi. Nah, ini apa yang membedakan nih, dengan live chat dan diskusi ini? Apakah kemudian nanti ketika ada yang berminat bisa memilih, saya milih yang live chat atau saya milih yang diskusi? Izin. Ya, jadi kalau untuk fitur diskusi AI itu berikan semua calon kepala daerah Iya. bisa menggunakan itu, tapi itu terbatas hanya 3 pertanyaan saja setiap, user yang mendaftar. Dan yang kedua, eee, diskusi ini pada saat pemilih bertanya, nanti AI jawab. Mmm, Gimana, sesuai dengan gagasannya calon kepala daerah. Nah, pemilih bisa menyebarluaskan juga hasil diskusinya itu, jadi nanti orang lain juga bisa berkomentar. iya Ini lebih ke diskusi, tapi diskusi AI artinya AI yang menyampaikan gagasannya calon kepala daerah, terus masyarakat bisa diskusi menanggapi. Nah, beda kalau live chat. Live chat itu memang lebih interaktif dan saya buat tidak perlu mendaftar, karena kan ini mungkin masih banyak yang nggak bisa mendaftar, apa iya, mungkin orang tua malas mendaftar, jadi kita bebaskan. bebaskan. Jadi bebaskan untuk langsung bisa komunikasi dengan gagasannya. Dan ketika mungkin calon kepala daerah yang ingin manajemen sendiri pengetahuannya tentang live check-nya juga digitalnya itu bisa. Ya seumpama kepala daerah punya gagasan baru atau informasi baru yang ingin di jubir ini mempelajari itu bisa juga kita siapkan. Bahkan untuk membalas pesannya juga itu bisa. Jadi seumpama tim kepala daerah punya juga tim untuk membalas pesan itu bisa. Jadi ketika manusia yang membalas nanti AI akan berhenti membalas karena dia tahu bahwa ini dibalas sama manusia. Manusia. Iya. Nah, nanti kita bisa program. Nah, nanti kita program lagi AI 30 menit kembali lagi ya membalas. Nah, sama kayak manusia mungkin istirahat tidur, nanti AI bisa gantikan. Jadi gitu CS-nya. Jadi mungkin bisa CS manusia juga, bisa CS AI. Nah, itu yang kita buat teknologinya. Jadi di balik itu kita ingin memang bagaimana pemilih-pemilih ini memang memilih calon itu berdasarkan programnya ya. Salah satunya ya kita harus bersosialisasi yang sesuai dengan gaya-gaya milenial atau Gen Z untuk saat ini. Ya, Oke, seperti itu, saya Mbak, ya. membayangkan ini, pembuatannya awalnya ini kan mungkin begitu begitu rumit mungkin ya. Seperti apa, boleh sedikit diceritakan awalnya seperti apa, kemudian sudah, jadi inovasi seperti ini, bagaimana tuh? Jadi memang jadi awalnya kita berpikiran begini, Bu, ya. Jadi, ini kan banyak isu-isu atau framing-framing negatif tentang AI, bahwa AI ini bahaya, ke depan ini akan bahaya apa segala macam. Dan kebetulan kita memang penggiat IT, pengembang software, kita berpikir bahwa gimana ya, pada saat pilkada nanti ini kita bantu edukasikan ke masyarakat bahwa AI itu seperti ini. Jadi minimal di calon kepala daerah yang kita minta, bahwa calon kepala daerah harus bisa bersosialisasi dengan menggunakan AI yang interaktif gitu. Jadi masyarakat bisa tahu, "Oh, ternyata AI kemampuannya seperti ini." Sehingga masyarakat itu bisa lebih berpikir bahwa, "Wah, ini kita bahaya ini, bisa digantikan atau pekerjaan kita bisa digantikan." Sehingga masyarakat berpikir untuk mengasah skill-nya yang pekerja-pekerja lain, itu salah satu. Dan izin juga, mumpung di samping saya ada Pak Ketua, Wakil Ketua DPD Makassar, izin untuk menyampaikan aspirasi kami juga ya. Jadi kami minta juga aspirasi sampaikan aspirasi kami kepada ketua tentang bagaimana AI untuk bisa membuat undang-undangnya atau produk hukumnya tentang AI. Kenapa? Karena kita lihat di sini kan sudah banyak layoff. Iya, Layoff itu artinya pemberhentian. Ya, pemberhentian pekerjaan seperti sudah kita banyak lihat pemberhentian tenaga kerja secara langsung. Nah, teknologi ini Pak Ketua AI kan itu sudah diprediksi bahwa AI ini bisa menggantikan pekerjaan di bidang ini. Nah, kita mau pemerintah menyiapkan produk hukumnya gimana ini masyarakat yang sudah bekerja untuk dibuatkan pelatihan skill
Karena kita sudah tahu bahwa anggap saja tahun 2028 atau 25, ini bisa digantikan AI, Iya, sehingga pemerintah harus bisa melihat bahwa pekerja-pekerja di bidang itu kita harus sudah siapkan skill-nya atau lapangan kerja barunya. betul. Sehingga pada saat mereka diberhentikan di pekerjaannya, itu sudah mendapatkan pekerjaan baru. Jadi kita harapannya pemerintah seperti itu. Jangan pada saat keluar dia sudah bingung kerja di mana lagi. Betul. Padahal teknologi itu bisa diprediksi, Bu. Bisa diprediksi sekarang. Kita tahu 5 tahun ke depan dia bisa menggantikan pekerjaan ini. Nah, itu kita harapkan di pemerintahan, terutama di DPRD untuk membuat produk hukumnya tentang AI, terutama di Makassar saja dulu. Jadi di Makassar untuk bisa dibuatkan produk hukumnya bahwa ancaman AI itu seperti ini Iya, dan kita bisa lihat mempersiapkan. Jadi jangan hanya yang belum dapat kerja dipersiapkan iya, skill baru, betul. tetapi yang sudah bekerja juga harus dipersiapkan skill baru untuk melihat tantangan adanya AI ini. Oke, Ya, SDM-nya nih Pak harus di-upgrade kalau yang ya. disampaikan tadi oleh Zulfikar. Di DPR Bapak juga fungsinya adalah legislasi begitu Pak ya, untuk bagaimana regulasi mengantisipasi nih Pak perkembangan AI ini ke depannya. Seperti apa Pak Dewan melihat? Kami tentunya di legislatif ya, Iya, eee, harus diberikan feeding. Jadi kira-kira ke depan ini pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang apa, ya, itu pertama. Akan digantikan dengan teknologi AI apa, misalnya sekarang otomatisasi ya, ya. Otomatis dulu kita masih sering melihat apa, kalau di tol, teller yang apa, untuk kartu tol kita bayar keluar karcis gitu, dengan apa, dengan manual ya. Tukang parkir juga, kalau parkir ya, sekarang sudah tap cash ya, tap, nah seperti itu. Sehingga, teller-teller itu ini, ada pekerjaannya, jadi, berkurang untuk lapangan kerjanya. Ke depan juga mungkin customer service ataupun apa, layanan layanan tunai mandiri ya. Nah itu teller-teller di ATM, di bank juga akan berkurang. Nah, seperti ini, Kak Zul perlu diberikan kepada kita, diberikan masukan baik itu dalam bentuk tulisan ataupun kita hearing ke DPRD, teman-teman telekomunikasi, teman-teman IT, ini menyampaikan, "Pak, prediksinya 2 tahun ke depan pekerjaan ini akan tidak ada," gitu. Nah, ini akan menjadi feeding ya bagi kita di DPRD untuk disampaikan kepada, dinas terkait ya, eksekutif, dinas tenaga kerja misalnya untuk mengantisipasi bagaimana memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat ya, agar, dia lebih meningkatkan skill-nya. Nah, sehingga bisa mencari pekerjaan-pekerjaan ataupun membuat pekerjaan-pekerjaan, membuat lapangan-lapangan kerja. Nah, yang lebih apa, lebih luas pada nah, utamanya kepada teman-teman muda ya, teman-teman mahasiswa ini ke depannya sudah antisipasi gitu. Saya ke depan ini seperti ini, ada nih AI, misalnya translator, apa, eh orang yang apa, mengartikan, menerjemahkan, penerjemah ya, penerjemah. Wah, translator nanti akan diganti dengan AI dan lebih bagus. Nah, sehingga dia bisa menjadi apa, membuat ataupun meng-create produk-produk kerja yang lain. Jadi pertama feeding ya. Kami insya Allah akan, membantu dengan, regulasi. Tentunya, menguntungkan dua pihak, artinya pengusaha AI dan juga dengan, perusahaan-perusahaan. Kan nanti digantikan. tapi di sisi lain Pak, Dewan kita mengapresiasi teman-teman di Snaker. Kalau kita lihat banyak program-program yang sudah diluncurkan untuk meng-upgrade bagaimana, potensi masyarakat kita yang ada di Kota Makassar begitu Pak ya? Dari di Snaker ini? Ya, di Snaker ya, apa, Kementerian Tenaga Kerja. Kerja Iya. dan, Dinas Tenaga Kerja juga ya melakukan, program-program, inovasi-inovasi yang banyak, baik untuk memberikan pelatihan kepada generasi muda ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman yang di sekolah menengah ya, dengan vocational school ya, sekolah keterampilan. Nah, untuk apa? Agar mereka nantinya bisa terjun ke masyarakat dan siap pakai. Tentu pendengar kita ataupun penonton kita ini ke depan nih Zul, untuk AI ini ke depannya ini seperti apa? Boleh sedikit ada gambaran mungkin? Kan seperti apa nih agar kita yang mungkin, hari ini masih, belum melek teknologi atau mungkin
belum konsentrasi Iya. ke EA ini, ya sudah bisa mempersiapkan diri begitu. Ya, terima kasih Beda. Jadi saya sampaikan yang apa yang disampaikan pengembang AI yang besar yang ada di luar negeri. Kita semua akan selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa AI itu kita perlu pelajari setiap hari, karena perkembangannya itu sangat cepat, memang belum bisa diprediksi. Nah, kita sampaikan bahwa semua masyarakat itu kalau perlu setiap minggu atau setiap hari siapkan waktu 10 menit untuk mempelajari tools-tools AI yang tersebar, gitu. Karena kenapa? Seumpama ada perusahaan yang butuh rekrut nanti tuh ke depannya, saya seperti ini punya perusahaan untuk merekrut pegawai, salah satu requirement-nya itu pasti nanti akan bisa menggunakan tools AI. Itu, nanti ada kayak mungkin tools AI kayak ChatGPT, bisa menggunakan bukan hanya sekedar bisa menggunakan chatting, tapi bagaimana membuat prompting atau perintah penggunaan ChatGPT. Nah, itu salah satunya. Dan pasti saya rasa nanti semua perusahaan akan masuk sebagai syarat, gitu. Nah, saya sampaikan bahwa ke depannya teman-teman mahasiswa yang belum bekerja untuk menyiapkan waktunya mempelajari AI minimal ya 5 menit lah per hari. Karena perkembangannya sangat cepat. Seperti kan sekarang untuk buat lagu pun juga bisa dengan menggunakan AI. Nah itu, kita harus bisa mempelajari tools-tools AI, bukan mempelajari membuat AI yang nggak usah. Tools-toolsnya saja. Iya, kayak kayak ChatGPT, DALL-E untuk membuat gambar, apa segala macam. Karena pasti nanti perusahaan akan memasukkan salah satu syaratnya seperti itu. Betul, Depannya itu betul, yang kami betul. akan sampaikan. Tantangan ke depan Pak Dewan, ini juga tentu teman-teman di, DPR atau legislatif ini harus memikirkan ini Pak ya, bagaimana warga Makassar paling tidak mungkin di apa, daerah pemilihan ini bisa kemudian disosialisasikan Pak Dewan, gimana? Eh, Tadi malam saya ngobrol sama teman-teman, media ya, media PKS, dia bilang, "Itu Donald Trump campaign videonya, itu dia nggak syuting sudah gitu, tapi pakai teknologi AI gitu. Jadi dia jalan ataupun ada di mobil atau di mana gitu, itu cuma di-prompting saja." Iya. Nah, seperti itu. Ini bagus, Bu, ya. Artinya apa, kita, terjun ke masyarakat, kerja ke masyarakat iya, tapi, promosi kita ya, mengenalkan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita ke masyarakat ini bisa jalan. Nah, dan ini merupakan terobosan atau langkah-langkah yang bagus yang perlu kita apresiasi dan benar tadi gitu, ya teman-teman mahasiswa dan saya juga tentunya ya harus belajar bagaimana apa, berinteraksi dengan AI. Kalau turun ke konstituen Kak, bagaimana nih perhatian masyarakat sebenarnya dengan hal-hal seperti ini? Oke. Turun ke konsen itu adalah temu langsung, Ya, masyarakat itu yang nyata yang dia lihat, betul, ya, perlu kerja nyata. mhm, Jadi kita lihat selokannya rusak, kita perbaiki, kita iya, panggil dinas untuk perbaiki selokannya. Ada masalah, di KTP, kita bantu untuk menyelesaikannya. Ada masalah di KIS dan lain-lain kita bantu. iya. Nah, tetapi informasi itu dari kita ya, itu masyarakat kita kan senangnya scrolling, apa apa namanya, scrolling terus melihat yang pendek-pendek yang short di YouTube, Iya, 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 betul. YouTube Short ya, reels iya, senangnya gitu kan begitu ji, scroll 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 scroll. Nah, kalau kita tidak bikin, kalau kita mau syuting sendiri Bu ya, iya. kalau kita mau syuting kan susah. Maka dengan teknologi AI ini ya, kita kasih masuk ide kita, kita prompting, nah dan kita jalan. Lebih gagal lagi, bukannya lebih mulus lagi ya, Iya, iya. seperti itu. Oke, tambahan Kak, Ya, ya? itu yang saya sampaikan bahwa jadi AI ini kita jangan terlalu mem-framing bahwa akan menggantikan pekerjaan manusia, tapi kita bisa dibuat lebih akselerasi, dijadikan sebagai extend knowledge atau Mhm, penambah pengetahuan, sehingga bisa kita mengerjakan pekerjaan yang lebih penting lainnya. Sehingga akselerasinya pemerintah ini bisa lebih gacor kalau kita betul, sudah menggunakan AI. mhm. Nah, seperti yang kayak Donald Trump itu kita bisa buat seperti itu, kita bisa lakukan prompting-nya untuk membuat yang seperti itu juga. Iya, Artinya untuk dikerjakan untuk lingkup DPRD Kota Makassar juga bisa ya? salah. Gimana Pak? Segala sesuatu kalau diupayakan akan bisa, Iya, gitu. Di mana ada niat, di situ ada jalan. iya, Oke, oke. Nah Zul, ini setelah kemudian masyarakat, tahu kalau dikatakan tadi sudah banyak yang merespon ya, sudah banyak yang menggunakan iya. ini.
sampai hari ini kalau Zul melihat dari hari ke hari seperti apa respon dari masyarakat dengan inovasi ini? Jadi kami lihat memang responnya itu hampir semua katakan memang menarik. Ya, Ya, meskipun ya mohon maaf ada salah satu konsultan politik mengatakan ya sebenarnya calon kepala daerah itu untuk dikritisi gagasannya itu dia malah ada yang menghindar, malah ndak mau, lebih mau ya dipastikan untuk dipilih. Tapi kita sebagai namanya kan demokrasi, demokrasi iya, gagasan ya masyarakat juga harus tahu. Jadi banyak yang WA saya, "Weh, bagus sekali nih kamu punya sistem." iya, Bilang, "Kenapa?" Karena saya kan gini, saya sudah pagi-pagi sudah pergi ke Kima, iya, pulang sampai di rumah malam, mana saya mau ada iya, waktu. betul, Jadi saya biar tidur-tidur, saya bisa langsung tanya-tanya itu AI-mu. betul. Nah dia bilang, "Kenapa ndak semua calon kepala daerah?" Saya pikir, "Begini Bro, operasional saya terbatas, kecuali kalau kepala daerah itu mau bantu kami untuk Iya, menyiapkan tokennya, mhm, token listriknya, ya silakan, kita siapkan." Dia pikir-pikir, dia bilang, "Saya kecewa karena dia di Maros, meskipun di Maros ada ini ya, dia kecewa Bang, "Kenapa ya? Saya mau tahu ini apa ya kerjaan karena saya pergi di Kima pagi, pulang malam, istirahat mana mau sama anak-anak, tidak ada waktu lagi." Jadi ya, harapannya begitu, mau membaca juga. iya, Otaknya jadinya mau bertanya apa masalahnya, saya pikir begitu. Saya masalah saya ini, pekerja ini, apa kira-kira gagasannya, itu kan AI akan bantu. betul, Saya ini pengangguran, apa programnya untuk pengangguran, itu nanti AI akan mhm, jawab gimana. Nah, kalau calon kepala daerahnya bisa memperkaya lagi knowledge-nya, iya, pengetahuan AI-nya itu lebih interaktif lagi, bisa mhm, menjelaskan. Ya mungkin seperti itu Pak Ketua ya. oke. Kalau, untuk saat ini masih tingkat provinsi ya yang garap Iya, ya karena kami masih siapkan masih terbatas, 2 kandidat di masih provinsi. 2 Iya. kan. Yang paling banyak, mendapat ataupun masyarakat mempertanyakan ini kalau melihat dari pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ini apa nih? Beda-beda, beda-beda Iya, di setiap calon. Kalau saya lihat memang lebih banyak bahkan masalah pertanian iya, oke, ada, masalah pengangguran, dan bahkan juga ada yang minta uang. Dia langsung curhat bahwa, "Saya tidak ada uang ini, adakah uang?" Gitu. Jadi AI juga akan balas, iya, dia akan balas secara ini. Jadi bukan AI juga menasehati, begitu. Bahkan lagi dibilang, "Ada serangan fajar," tapi ini lucu juga orang pertanyaannya ini, "Adakah serangan fajar?" Nah, itu dia akan balas dengan iya, betul, bakal langsung dinasehati, betul, nggak bisa. Nah, tugas saya hanya menyampaikan, "Kamu harus bisa memilih sesuai dengan gagasannya." Itu ya bilang begitu. Kami betul, prompting-nya juga seperti itu. Setidaknya ya kita juga mengedukasi masyarakat oke, untuk ya jangan untuk bisa menghindarilah money politik, iya, betul. Artinya juga black mengedepankan gagasan. campaign juga Iya, black campaign. diminimalisir tidak ada ya? Ada, bahkan lagi saya lihat kemarin, dia menyerang bahwa, ini dia korupsi, dia Mhm, ini semua orang-orang di belakangnya ini money laundry. Langsung bilang AI, bilang, "Mohon maaf," ya dia sampaikan bahwa, "Saya sangat menghargai aspirasi Bapak tentang, apa ya, beda pandangan terhadap paslon A. Tetapi kami sampaikan bahwa kami tidak punya data mengenai informasi bahwa dia korupsi atau iya, money laundry." Itu AI-nya sebenarnya saya perlihatkan, Pak. betul, betul, AI-nya itu mengatakan seperti itu. Jadi dia sampaikan, "Nah ini adalah gagasan-gagasannya." Dia terus bilang langsung dia bilang lagi, "Kenapa kamu nggak masukkan datanya bahwa ini money laundry?" Itu bukan tugas kami untuk betul. ya, dia punya ya jadi AI-nya seperti begitu. Jawabannya Bahkan mhm, campaign-campaign negatif jadi saya minta AI-nya, "Kamu jangan emosi ya, tetap rendah hati." Bahkan AI dia bilang begini, "Sampaikan bahwa apakah Bapak baik-baik, semoga Bapak iya. dalam keadaan sehat." Ini AI-nya seperti bilang begitu. Karena pertanyaannya Iya. yang dianggap bahwa tidak seharusnya bertanya Iya, seperti itu ya? iya, itu kita prompting. Jadi memang kita lebih nyamanlah. Jadi Heeh, meskipun ada serangan-serangan negatif, kita buat AI-nya itu lebih manusiawi dan lebih menenangkan. mhm, Iya, oke. Gimana Pak? Iya, Jadi gini, mhm, saya kebetulan juga sama-sama sekolah komputer ya, iya, jadi mengerti ya. Artinya begini, AI ini adalah produk manusia, iya, artinya manusia yang manusia yang memerintahkan. betul, Nah, Anda harus ngomong apa. iya, Nah, jadi feeding-nya itu kalau di-feeding baik, dikasih masukan baik ya, maka nanti dia akan keluarnya juga baik gitu. iya, Nah, kalau AI ini kita berikan feeding yang jawabannya vulgar, jawabannya buruk ini, iya, maka dia akan keluar dengan buruk. mhm, Nah, jadi juga, perlu apa, orang-orang seperti Kak Zul ini yang baik-baik, yang betul, memberikan feeding-feeding yang baik kepada siap, jawaban-jawaban terhadap AI. Dan tentunya kontrol ya dari siap, masyarakat juga harus iya, ada ya, artinya jangan sampai, AI ini disalahgunakan ya, artinya iya, menjadi apa, produk yang kontra terhadap mhm, masyarakat. Tapi saya menghargai bagus sekali ya, karena kita memang harus apa, hidup dengan zaman kita. iya, Sekarang adalah zaman teknologi, zaman AI ya,
yang teman-teman muda semuanya pastinya akan, eee, bergelut, dengan sangat, intens dengan hal Mhm. tersebut. Luar Ar biasa oke, bagus, ya. artinya tergantung Mhm. founder-nya juga, Tergantung Pak, owner-nya ya, juga, kalau tergantung pemikirnya, pemikirnya, Iya. tergantung betul. otaknya. Apa yang Mhm. akan dimasukkan ke dalam jawaban dari AI itu kan kita yang atur, Mhm. kan Iya, seperti iya. itu. Jadi izin Pak Ketua, Iya, jadi kalau Cakada, ada yang men-support kami untuk iya, menyiapkan live chat-nya silakan, kita akan diskusikan mhm, gimana maunya prompting-nya. iya, Bahkan prompting-nya untuk meminta, mempengaruhi si penanya untuk memilih dia, bisa juga kita prompting seperti itu. Kalau kami di Jubir itu nggak ada. Jadi kita sampaikan ke jubir kami untuk jangan meminta untuk dia dipilih, jangan. iya, Tetap sampaikan apa gagasannya secara substansional, supaya ini penanya bisa mengerti. Dan jangan juga terlalu panjang, kecuali kalau penanya diminta penjelasan lebih panjang, kasih lebih panjang. Seperti Om Abdal sudah mencobanya, dia minta penjelasan, dia akan jelaskan lebih panjang. Tergantung, jadi sama calon kepala daerah, mau men-support kami token, iya, silakan mempelajari oke, sendiri gimana gayanya mau. Strateginya gimana silakan, pengetahuannya silakan. Ya, bebaskan. Ini untuk ya bagaimana membantu menyebarluaskan gagasan secara masif, mhm, kapanpun, dimanapun, 24 jam nonstop. oh, Itu siap, iya. 24 jam Iya, nonstop 24 ya, jam nonstop. Itu Mas nonstop, saya pulang kerja jam betul, 9 tidur-tidur masih bisa betul, nanya-nanya gagasan kepala betul, daerah, iya. santai-santai tengah malam, dini Iya, hari bisa iya ya bisa. untuk menanyakan. Sepanjang ada listrik. Iya, Pak. Makanya ada tadi Ada kayak token, ada token, internet. Ada oke, token, token, iya. Ya, oke. kita tergantung dengan internet. Iya. O oke, Pak Dewan, ini Ya. kan, fungsi dewan juga pengawasan dalam hal ini, Pak. Kalau kemudian, adakah, kemungkinan misalnya ini untuk layanan publik, Pak, ya, bagaimana pengawasan kalau untuk wilayah Makassar? Seperti apa kira-kira, Pak, hal seperti ini, menggunakan AI ini? Ya, ini, gagasan yang bagus ya. Mhm, Artinya selama ini juga, kita belum iya, mengeksekusikannya, sama juga karena memang, kita belum, begitu fokus terhadap hal tersebut, penggunaan AI gitu. Nah, kita lebih nyata terjun ke masyarakat, bisa melakukan kontrol ataupun distribusi informasi, tapi ini merupakan gagasan yang bagus. iya, Artinya, membantu kita di dalam, memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan layanan kepada masyarakat untuk hal-hal yang perlu mereka dapat. jadi artinya ke depannya bisa menggunakan ini, Pak, ya, agar bisa lebih efektif. 1 menit, Sul, closing statement ada yang mau disampaikan? Mengajak untuk Oh ya, boleh boleh ya, Pak, ya. Ya, iya, terima kasih dari Radio Gama. Jadi saya minta untuk seluruh masyarakat, khususnya di Sulsel dan kota-kota yang ada, kota dan kabupaten yang ada di Sulsel, untuk bisa mengunjungi jubir.ai. Nah, di situ Anda bisa melihat apa sih informasi program, visi dan misi dan programnya calon kepala daerah di daerah Anda masing-masing. Dan yang lebih menariknya, dari ini kita menyiapkan teknologi live check dan Anda bisa berinteraksi langsung kapanpun dan dimanapun selama 24 jam nonstop mhm, untuk menanyakan gagasan-gagasan calon kepala daerah yang Anda akan pilih. Ya, oke, bisa langsung dibuktikan ya? bisa langsung Nanti dibuktikan, kunjungi. Tapi ya untuk saat ini kami hanya menyiapkan ya, untuk 2 paslon dulu di live check-nya karena kemampuan kami untuk 2 paslon saja 2 dulu saat Pak ini. Dewan, closing statement-nya, Pak. Bu Ida dan Iya, pemirsa Radio Gama, ya, saya ingin menyampaikan karena saya ini jubir dari, paslon, iya, ya, saya mengajak untuk memilih nomor 4 ya, Amri Arsyid dan Abdurrahman Bando untuk wali kota Makassar yang baik. Sehingga perkembangan AI nanti akan lebih berkembang di kota Makassar. Terima kasih. baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih, sudah bersama saya Pak Anwar Faruk Eskom, anggota DPD Kota Makassar, kemudian adinda saya Sulfikar Suhaib Eskom, founder Palaka Tekno dan Jubir.ai. Terima kasih untuk pendengar, terima kasih yang menyaksikan kami melalui channel YouTube kami. Saya Ida Fahri mohon diri, sampai jumpa.